mudahnya melakukan kesalahan elementer dan kesalahan itu bisa berakibat sangat fatal. Indonesia punya titik lemah, terutama mereka tidak memiliki goal getter, tidak memiliki striker yang statusnya adalah predator. Salam pemirsa, besok tim nasional Indonesia akan bertemu dengan Filipina pada laga penentuan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke putaran ketiga untuk bertemu dengan tim-tim kuat dari Asia. Di situ kalau andai kata pun Indonesia tidak bisa menang, mereka masih bisa lolos dengan catatan pada pertandingan lain di Basra, Irak bisa mengalahkan Vietnam. Tetapi kalau Vietnam bisa mengalahkan Irak dan Indonesia kalah, itu tentu peluang bagi Indonesia sudah pasti terpupus. Begitu juga kalau misalnya Indonesia imbang, kemudian Irak bisa mengalahkan Vietnam bisa mengalahkan Irak, peluang Indonesia juga terpupus. Jadi kalau mau aman, tidak bergantung pada pertandingan lain, lebih baik kita bisa menang lawan Filipina, apalagi kita main di kandang sendiri. Dan sebelum kita membahas Indonesia lawan Filipina, kita akan flashback sedikit kepada apa yang terjadi pada pertandingan melawan Irak. Ini adalah sebuah pertandingan yang patut disayangkan karena kita kalah 0-2. Padahal sebenarnya kita punya potensi untuk bisa mengambil poin dari pertandingan tersebut. Nah, apa kelemahan mendasar dari pertandingan lawan Irak? Ada dua menurut catatan saya. Yang pertama adalah mudahnya melakukan kesalahan elementer dan kesalahan itu bisa berakibat sangat fatal. Itu tampak pada momen-momen seperti misalnya kartu merah Jordi Amat yang kemudian mengurangi jumlah pemain jadi 10 dan memperkecil kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Berikutnya adalah handsball dari Justin Hubner yang kemudian berujung hukuman penalti, dan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Hernando Ari, blunder sehingga Irak bisa mencetak gol kedua. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua yang harus diperbaiki adalah lini depan yang kurang tajam. Jadi Indonesia punya titik lemah, terutama mereka tidak memiliki goal getter, tidak memiliki striker yang statusnya adalah predator, tidak memiliki striker dengan kemampuan naluri mencetak gol yang tinggi. Jadi itu kelemahan. Kalau kita melihat 3-4-3 formasi dari Shin Tae-yong itu, 3 pemain di depan, Trisula di depan itu lebih kepada 2 pemain inside forward dan juga 1 pemain sebagai false number 9. Jadi di situ tidak ada pemain dengan kapabilitas sebagai goal getter atau tumpuan harapan untuk mencetak gol. Sehingga kalau kita melihat beberapa peluang yang dimiliki itu hilang. Jadi peluang pertama misalnya dari Rafael Strike yang memberikan atau langsung melakukan tembakan ke gawang tapi kemudian diblok, padahal sebenarnya Zain Patinama berada dalam posisi lebih bebas. Peluang kedua melibatkan Zain Patinama yang seharusnya dia bisa melakukan shoot pada posisi gawang yang tinggal dijaga oleh kiper, tetapi dia memberikan bola ke depan gawang dan peluang itu hilang. Nah, ketika bertemu dengan tim besar seperti Irak atau tim kuat seperti Irak, ketika Anda gagal memanfaatkan peluang, maka Anda akan mendapatkan punishment. Jadi mereka adalah tim yang bermain sangat efektif sekali atau mendapatkan minim peluang tetapi mereka bisa mencetak gol. Nah, itu yang kita lihat atau flashback pada pertandingan melawan Irak. Nah, sekarang bagaimana catatan bertemu dengan Filipina? Filipina, apakah perlu ditakuti? Katanya mereka mendatangkan banyak pemain naturalisasi, misalnya pemain dari San Jose Earthquakes, kemudian pemain dari Atletico Madrid Junior gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Filipina 2024 ini, saya optimistis kita akan bisa mengalahkan mereka. Nah, optimisme saya ini dilandasi oleh apa? Yang pertama adalah mereka adalah tim yang relatif baru. Jadi tim yang secara chemistry memang belum sangat kuat.
Jadi ini berbeda dengan Filipina 2010-2012 di mana saat itu mereka dilatih oleh Simon McManamy yang juga pernah melatih tim nasional Indonesia. Itu memiliki komposisi pemain naturalisasi yang cukup terpadu ya, cukup komplit, dan kemudian mereka sudah berkumpul lama. Itu kita melihat ada nama-nama seperti Mike Ott, Manuel Ott, Phil Younghusband, James Younghusband. Itu adalah pemain-pemain yang ya kita kenal, meskipun di Eropa mereka tidak bermain di kasta tertinggi atau kasta teratas, tetapi spiritnya itu bisa membuat mereka bisa mengimbangi Indonesia ketika itu. Waktu itu ya kita 2010 ya semifinal AFF 2 kali kita menang lewat gol dari Christian Gonzalez ya, dua-duanya dilangsungkan di Gelora Utama, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maksud saya itu. Jadi ketika itu memang Filipina memiliki pemain naturalisasi yang cukup kuat. Neil Etheridge, kiper mereka, juga waktu itu masih bersama dengan Fulham meskipun dia adalah kiper cadangan. Tetapi Filipina yang sekarang ini memang berbeda karena chemistry-nya saya lihat ketika pertandingan melawan Vietnam di Hanoi itu juga belum tampak padu ya. Spirit kelihatan, semangatnya kelihatan, duel-duel bolanya juga. Tetapi dari sisi kerjasama, kemudian dari sisi chemistry-nya, saling pengertiannya itu masih belum kelihatan. Jadi saya pikir Filipina yang sekarang memang berbeda dengan Filipina era 2010 ke atas ya, termasuk ketika itu dipuncaki dengan kemampuan mereka lolos ke putaran final Piala Asia 2019. Ketika itu mereka sempat kalah dari Kirgiz, dari Korea Selatan juga ya di putaran final. Dan 2015 juga mereka sempat ke final AFC Challenge Cup, kalah dari Palestina. Nah itu satu tahapan sebelum lolos ke putaran final Piala Asia. Jadi memang sudah berubah total. Jadi mereka yang lama, pemain-pemain lama, Phil Younghusband, James Younghusband itu sudah pudar. Kemudian masih ada misalnya Neil Etheridge, tetapi Neil Etheridge juga sekarang sudah tidak dalam top performanya. Artinya di level klub saja di Birmingham City musim ini dia baru bermain sekitar 2 kali. Jadi bukanlah seorang penjaga gawang yang sekuat dulu. Jadi itu kondisi Filipina sekarang. Masih ada Kevin Ingreso, tapi juga tidak seampuh pada kurun 2010 ke atas, 2015 ke atas. Jadi itu alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah kalau Indonesia bisa bermain lepas tanpa beban, itu akan semakin memudahkan bagi Indonesia untuk bisa mengatasi Filipina. Syaratnya di situ ya, main lepas tanpa beban. Karena apa? Kadang Indonesia ini main di kandang sendiri, harapan yang sedemikian tinggi, euforia yang sedemikian tinggi, itu justru bukan menjadikan elemen pendorong atau elemen penyemangat, tetapi justru menjadikan beban, membuat mereka melangkah semakin berat atau terasa berat melangkah di lapangan. Nah itu yang membuat dampak negatif ya, apalagi kalau kemudian lawan melakukan strategi parkir bis atau parkir gerbong kereta. Nah itu akan semakin sulit untuk memecah pertahanan lawan. Dalam kondisi yang terburu-buru, beban itu akan membuat mereka sulit untuk tampil lepas ya. Strategi pelatih juga mungkin akan semakin sulit untuk diterapkan di lapangan. Nah syaratnya adalah itu, main tanpa beban, main lepas saja. Dari awal pertandingan kalau bisa langsung berusaha untuk memburu gol. Sebab apa? Semakin sulit mencetak gol di awal-awal pertandingan, itu beban akan semakin menggunung, beban akan semakin tinggi, dan itu akan membuat situasi di babak kedua menjadi semakin sulit. Di babak kedua akan berupaya untuk membongkar pertahanan lawan, nanti yang pada ujungnya strategi umpan-umpan pendek itu bisa berubah menjadi strategi yang sederhana, yaitu umpan lambung ke atas, dapat bola umpan lambung ke kotak penalti, dapat bola umpan lambung. Nah itu yang tidak kita harapkan. Jadi yang kita inginkan main lepas itu, kemudian berusaha mencetak gol sejak awal, itu beban akan hilang.
dan upayanya nanti di babak kedua adalah menambah jumlah gol. Itu yang kita harapkan. Kalau melihat Filipina, kualitas Filipina ketika bertemu melawan Vietnam, itu mereka belum tampak ya koordinasi yang begitu istimewa. Memang Vietnam memang memberikan perlawanan yang cukup ketat kepada Vietnam, kalah hanya 2-3 bahkan mencetak gol di menit-menit akhir sebelum Vietnam bisa membobol gawang Filipina di menit 95. Tetapi secara organisasi permainan saya melihat Indonesia masih jauh lebih unggul. Lini tengah kita ya tentu itu memiliki atau menjadi nilai plus dibandingkan dengan Filipina, karena kita tahu ya lini tengah kita ya, kita punya Tom Hai, kita punya apakah nanti yang dipasang itu Ivar Jenner atau Nathan Choaon, itu mereka menjadi dirijen lapangan yang begitu ampuh ya, bisa menggaransi untuk menguasai permainan di lini tengah. Begitu juga dua pemain sayap kita, apalagi kita akan mendapat dukungan dari Calvin Verdong di posisi sayap kiri, dan di kanan juga masih ada Sandy Walsh. Di jantung pertahanan ketiadaan Jordi Amat bisa digantikan oleh Jay Itzes. Nah itu tadi ya, pertama main lepas tanpa beban, kemudian memperbaiki kekurangan ketika melawan Irak, yaitu lini belakang yang gampang ceroboh, gampang melakukan kesalahan sendiri, lini depan yang kurang klinikal, kurang klinis, kurang bisa memanfaatkan peluang, dan berikutnya adalah jangan terlalu takut kepada lawan, kepada Filipina, karena Filipina tidak seistimewa seperti yang dibayangkan orang, banyak mendatangkan pemain naturalisasi atau pemain yang tampil di Eropa, tapi sesungguhnya secara tim performa mereka belum kelihatan kokoh. Itu alasan saya Indonesia bisa mengatasi Filipina tanpa harus berharap Irak mengalahkan Vietnam. Apa kira-kira prediksi Anda? Tulis di kolom komentar apa yang akan terjadi nanti pada pertandingan Indonesia melawan Filipina. Jangan lupa like, subscribe. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.